Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah S1 Prodi HKI Unsuri dengan capaian pembelajaran mata kuliah Walimatul Urus dan larangan menghadirinya tanpa diundang. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. 4758 di Sahih Muslim 2556. Hadatsana Musaddad, hadatsana Hamad bin Zaid, hadas an Sabit an Anasin radhiyallahu an qala ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ala Abdurrahman bin Auf, kepada Abdurrahman bin Auf, athara sufra, melihat bekas sufra atau minyak berwarna kuning. Faqala mahyam, aumah, faqala mahyam aumah. Rasulullah berkata, bagaimana keadaanmu? Mahyam aumah, bahasa Arab mahyam aumah itu ternyata apa artinya? Bagaimana keadaanmu? Mahyam aumah, misalkan mahyam aumah, ya Rizal, mahyam aumah, bagaimana keadaanmu? Qala kemudian berkata, tazawwajtu imra'atan, sungguh aku telah menikahi seorang perempuan, ala waznin nawatin min zahabin, dengan mahar emas sebesar biji kurma. Jadi Abdurrahman bin Auf ini baru menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma. Min zahabin, zahab itu emas. Faqala, maka Rasulullah berdoa, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu dalam kebaikan. Kemudian aulim walau bisyatin, dan walimahlah meskipun dengan seekor kambing. Aulim walau bisyatin. Dia dalam hadis yang lain, hadatsana, ini hadis di hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Zuhair, hadatsana Humaid an Anasin, dari Anas radhiyallahu an telah menceritakan kepada Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus mendapatkan dari Zuhair, Zuhair mendapatkan dari Humaid, Humaid mendapatkan dari Anas. Anas berkata, qadima Abdurrahman, datanglah Abdurrahman bin Auf al-Madinah, ada di Madinah. Jadi Abdurrahman bin Anas bin Malik ini menceritakan bahwa saat Abdurrahman datang di Madinah, fa'akhan nabiyyu, Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf itu dengan bainahu, antara Abdurrahman itu wa baina Sa'id bin Rabi' al-Ansari, dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rabi' al-Ansari. Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat muhajir. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Sahabat Rasulullah yang masuk Islam ke-8, urutan ke-8. Termasuk di 10 sahabat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf itu adalah putra dari perempuan yang membantu
Sayyidah Fatimah melahirkan, atau disebut dengan bidan, yang membidani, bidan yang membidani Rasulullah lahir, yang membidani Rasulullah lahir dari rahim Sayyidah Aminah. Dan Abdurrahman bin Auf ini saat hijrah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa. Jadi sahabat Ansor itu sahabat Rasulullah yang ada di Madinah. Sahabat Muhajir adalah sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan disaksikan oleh Anas bin Malik bahwa saat Abdurrahman datang di Madinah dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rabi' al-Ansori. Wa kana Sa'dun, dan saat itu wa kana Sa'dun, saat itu adalah zaghina, orang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf saat itu hartanya ditinggalkan semuanya di Mekah, sehingga tidak bawa harta, hanya bawa jiwa dan semangat imannya, dan dipersaudarakan dengan orang kaya yaitu Sa'id bin Rabi' al-Ansori. Sa'id bin Rabi' ini yang adalah memiliki kekayaan. Faqala, berkatalah Sa'id bin Rabi' ini li Abdurrahman, kepada Abdurrahman, aqasimuka, aku bagi denganmu mali hartaku nisfain, hartaku yang aku miliki ini aku akan bagi dua denganmu. Saking bagusnya Sa'id bin Rabi' ini, dia memiliki kekayaan yang begitu banyak. Dia kemudian berkata kepada Abdurrahman, aqasimuka mali nisfain, aku bagi hartaku ini dalam dua bagian. Wa uzawwijuka, dan menikahkanmu. Wa uzawwijuka, dan menikahkanmu. Faqala barakallahu laka. Abdurrahman berkata, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu dalam kebaikan, fi ahlika, dalam keluargamu, wa malika, dan hartamu. Dulluni, apa itu dulluni? Tunjukkanlah kepadaku, ala sukin, atas rumah. Dan ini uzawi juga itu, Sa'id bin Rabi' itu kan punya dua istri. Jadi Sa'id bin Rabi' ini hartanya kepingin dibagi dua, separuh untuk Abdurrahman, separuh untuk dirinya. Juga punya dua istri, suruh memilih di antara dua istrinya itu mana yang kau suka. Saking apike bojone lho ditawakno. Mana yang kau suka? Yang kau suka akan aku ceraikan, silakan kamu nikah gitu. Wis donya dikei bagi loro, bojo diwai kon milih endi sing mbok seneng. Sing mbok seneng akan saya ceraikan, silakan kau nikah, begitu. Karena Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang baik, yang dijamin surga oleh Allah. As-sabiqunal awwalun, termasuk 10 sahabat as-sabiqunal awwalun yang masuk surga tanpa hisab. Abdurrahman itu cukup duluni ala suq, tunjukkan di mana pasar itu. Fama roja'a,
duluni suq ala suq, cukup tunjukkan aja mana pasar. Famarojahata istafdola akto wasamnan, dan disitulah yang kemudian dia minta ditunjukkan pasar. Maka Abdurrahman bin Auf itu tidak kembali, melainkan pergi ke pasar dengan membawa keju. Jadi Abdurrahman itu minta ditunjukkan mana pasar, dan Abdurrahman itu jual beli keju dan minyak samin. Astafdola akiton wasamnan. Jadi akiton itu keju. Apa itu keju? Susu yang difermentasi dan minyak samin. Fa'ata bihi ahlal manzilin, kemudian membawa keuntungannya itu untuk keluarganya. Jadi berdagang setiap hari ke pasar, membawa keju dan minyak samin, dan kemudian membawa keuntungannya itu kepada keluarganya. Famakafna yasiran au masyaallahu, dan kemudian ia tinggal sejenak sesuai dengan Allah, yang apa yang Allah kehendaki. Dan kemudian ditanya, apakah kamu udah menikah gitu? Apakah kamu sudah menikah? Kemudian Abdurrahman bin Auf itu menjawab saat ditanya oleh Rasulullah, apa jawabannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansari, saya sudah menikah dengan seorang perempuan dari Al-Ansari, berarti penduduk Madinah. Qala masuk ta ilaiha, apa yang kau berikan padanya? Qala nawatan min dhahabin awaznan nawatin min dhahabin, saya memberikan mas kawin sebiji emas atau berat itu seberat biji emas. Kemudian qala Rasulullah melanjutkan, aulim walau bisyatin, maka walimahlah walau dengan seekor kambing. Lah, apa yang dapat kita ambil pada kesempatan itu adalah bahwa Rasulullah SAW memberikan satu hal buat kita, bahwa untuk mengenalkan, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang kesunahan untuk melakukan pesta pernikahan. Sekali lagi, pada CPMK berikutnya kita akan membahas tentang kesunahan terkait dengan walimah. Tapi paling tidak dengan walimah apa saja akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi paling tidak bahwa ini adalah cara Rasulullah untuk mengenalkan bahwa seseorang itu sudah menikah. Walimah itu tujuannya adalah untuk mengenalkan. Bahkan di kuliah kita nanti, bahwa untuk mengenalkan itu, pengantin perempuan yang setelah dinikah itu suruh untuk melayani tamu sambil menunjukkan, ini istri saya. Jadi bukan duduk di kuadi, tapi yang menyuguhi, ngetokno wedang. Loh, ini kenalkan, ini istri saya yang baru saya nikah. Oh, ini saya. Oh, ini saya, istri saya yang ke. Gitu. Istri saya yang ke-1 dan yang terakhir. Ini istri saya yang ke-1 dan yang terakhir. Satu istri yang solehah itu lebih baik dari 1000 istri yang tidak solehah.
Nah, bagaimana tentang larangan menghadiri walimah nikah yang tidak diundang? Hadis yang berkaitan dengan menghadiri undangan pernikahan antara lain. Apabila salah seorang kalian diundang ke walimah pengantin, hendaklah memenuhi wajib. Hukumnya fardu ain. Kalau diundang menikah tidak datang dosa, karena hukumnya fardu ain. Apabila salah seorang di kalian, hadis riwayat Muslim, apabila salah seorang kalian diundang ke walimah pengantin, hendaklah penuhi. Di riwayat Imam Bukhari, apabila seorang kalian diundang ke suatu walimah, hendaklah mendatanginya. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, sungguh ia telah berbuat durhaka. Kemudian dengan begitu menghadiri undangan walimah pernikahan hukumnya wajib jika tidak memenuhi syarat tertentu. Namun menghadiri walimah tanpa diundang hukumnya haram, kecuali jika yang mengundang itu merestui. Karena ada satu ketika sahabat diundang dengan 5 orang, tapi ada 1 orang yang mau ikut begitu. Tapi kemudian dia minta, silakan kamu minta izin kepada ini, ada 1 yang kelima ini tidak diundang, ini bagaimana? Apakah kau izinkan? Ya, saya izinkan. Kalau diizinkan baru boleh datang. Kalau tidak diizinkan tidak boleh datang. Karena pada saat itu ada kebiasaan tamu datang ke pesta tanpa diundang. Di Arab itu disebut dengan istilah tufailul a'rosh atau tufaili. Jadi bahasa Jawanya mbawuk, bahasa Arab tufaili. Ini istilah dari seorang yang bernama Tufaili yang sering datang ke pesta pernikahan tanpa diundang. Perbuatan mendatangi undangan walimah tanpa diundang dalam bahasa Arab disebut dengan tataful, yang secara bahasa penyusupan, menyusup. Orang menyusup itu seperti pencuri, disebut dengan mencuri. Hukumnya menyusup sampai makan itu berarti mencuri makanan. Maka hukum mencuri makanan itu disebut dengan penyusup, dan itu dinisbatkan seorang yang bernama At-Tufail bin Bani Abdullah bin Ghatafan, orang dari Kufah yang sering datang untuk makan-makan di walimah padahal dia tidak diundang. Dijelaskan di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari juz 9 halaman 470. Nah, hadisnya begini. Wa ulima mimma taqarrara, di dalam Tuhfah al-Muhtaj fi Syarhil Minhaj, wa ulima mimma taqarrara annahu yahrumu at-tatafulu. Telah diketahui dan pengetahuan yang sudah tetap bahwa yahrumu at-tatafulu, haram orang yang tataful, orang yang menyusup. Wa wadkhulu, dialah yang masuk ke tempat, dialah yang masuk ila mahalil ghairi, ke tempat yang tanpa diundang, litanawuli ta'ami, untuk apa? Untuk turut serta makan bi ghairi idnihi, tanpa izin, wala ulima ridahu, dan tidak mendapatkan ridha, au dhannuhu bi qarinah mu'tabarah, maka itu dengan qarinah yang telah diakui bahwa yufassaku, maka itu termasuk orang yang fasik. Bihadza taqarrara minhu, dan itu melakukan perbuatan yang berulang-ulang. Dan bagaimana hadisnya? Di Sunan Abu Dawud hadis 3250, di Sunan Abu Dawud hadis 3250, hadatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kamu Musaddad, hadatsana Darastu bin Ziyad, hadatsana an Aban bin Tariq an Nafi qala Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, "Man du'iya," siapa yang diundang, falam yujib, kemudian tidak datang, faqad asyallah, maka dia termasuk orang yang maksiat dari Allah wa Rasulullah, dan utusan Allah. Jadi orang yang diundang walimah tidak datang, maka dia termasuk orang durhaka, maka berdosa orang yang diundang walimah tidak datang. Wa man dakhala, dan siapa yang masuk ala ghairi dakwatin, tanpa diundang, dakhala sariqon, maka dia masuk sebagai pencuri. Wa kharaja mughiran, dan dia keluar sebagai orang yang menyerang. Jadi orang yang datang ke pesta tanpa diundang itu seperti pencuri dan disebut dengan orang yang menyerang. Karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa ridho ya dengan apapun yang kita lakukan, sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa dalam keberkahan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sampai jam 10. Mudah-mudahan nanti kalaupun toh ada ujian ya, saya kira itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.